Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas inquiry ilmiah atau scientific inquiry. Saya akan mengambil satu rujukan yang disampaikan oleh John Dewey, mengapa kita memerlukan pengajaran inquiry. Saat ini kita menyadari bahwa pengajaran sains seringkali menjadi sebuah pengajaran yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena pengajaran sains lebih banyak disajikan sebagai pengetahuan yang sudah jadi, berisi serangkaian fakta atau hukum, lebih dari sekedar sebuah pengajaran yang sebenarnya bisa dilakukan secara efektif dengan menggunakan inquiry. Pengajaran inquiry tentu saja berorientasi kepada berbagai tahapan yang dilakukan oleh siswa dalam kaitannya sebuah proses ilmiah. Yang pertama, mereka biasanya akan melakukan yang kita sebut dengan observasi. Yang kedua, mereka diarahkan melakukan pendefinisian permasalahan atau menemukan masalah, kemudian melakukan hipotesis, mengidentifikasi dan mengkontrol variabel, dalam hal melakukan eksperimen, selanjutnya mereka akan melakukan koleksi dan menginterpretasi data, dan pada akhirnya membuat sebuah kesimpulan. Tahapan ini seringkali disebut sebagai metode ilmiah. Dan proses inquiry tentu saja akan menekankan pada pengembangan pertanyaan pada setiap tahap metode ilmiah. Banyak penemuan ataupun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inquiry akan memperkuat keterampilan berpikir tingkat tinggi. Baiklah, kajian inquiry akan saya sampaikan ya dengan beberapa konsep-konsep kunci. Yang pertama adalah apa itu inquiry, yang kedua adalah karakter inti dari inquiry, dan ketiga kita akan melihat standar dari National Science Education Standard. Baiklah, apa itu inquiry? Rutherford and Algren menyatakan scientific inquiry tentu saja sebagai salah satu proses yang dikaitkan dengan tahapan tindakan para saintis yang mengarahkan pada pengetahuan ilmiah. Tentu saja, dalam proses berinquiry ini, metode ilmiah akan memberikan sebuah struktur yang sistematis untuk memproses informasi inquiry yang dapat menempatkan guru dan siswa dalam pola informasi ilmuwan. Yang kedua yang akan saya bahas dalam karakter inti inquiry adalah ada fase yang kita sebut namanya koneksi, yang kedua adalah desain, yang ketiga investigasi, dan yang keempat adalah membangun pengetahuan. Ini dirujuk berdasarkan Hendrickson and Jarrett dalam program report dari the Northwest Regional Educational Laboratory. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tingkatan inquiry itu sendiri terdiri dari 3 level. Ini menurut NSTA maupun Colburn. Ya. Level pertama yang kita sebut dengan structure inquiry atau seringkali disebut discovery. Maka apa tindakan yang dilakukan oleh guru? Yaitu yang pertama, guru melakukan identifikasi permasalahan dan proses, sementara siswa menentukan proses dan menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, guided inquiry. Pada level guided inquiry, gurulah yang mengajukan permasalahan, siswa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Pada open inquiry atau seringkali disebut free inquiry, maka guru akan memberikan konteks penyelesaian masalah
dan siswa akan mengidentifikasi alternatif hasil. Maka dapat dipastikan bahwa proses kreativitas akan lebih berkembang nampak pada open inquiry karena siswa pada level open inquiry dituntut kemampuan dalam mengidentifikasi alternatif hasil. Ini adalah karakter inquiry yang tadi kita sebutkan, ya. Yang pertama adalah koneksi, ya. Pada fase ini, siswa mampu menghubungkan pengetahuan sains pribadi ataupun konsep dengan konsep komunitas sains. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah melakukan diskusi bersama, eksplorasi fenomena. Selanjutnya, guru mendorong untuk mendiskusikan dan menjelaskan pemahaman mereka bagaimana fenomena itu bekerja, menggunakan contoh dan pengalaman pribadi untuk menemukan hubungan dengan literatur. Proses koneksi ini melalui konsiliasi, pertanyaan, dan observasi. Jadi ini bagian dari awal, ya, baik itu observasi, bertanya, dari konteks yang akan dibahas. Yang kedua, desain. Pada tahap ini, proses melalui prosedur, ya, dan materi. Siswa membuat perencanaannya, mengumpulkan data yang bermakna yang ditujukan pada pertanyaan. Di sini terjadi integrasi konsep dengan proses sains. Jadi bagaimana siswa ditantang untuk melakukan sebuah pembuktian. Siswa berperan aktif dalam hal ini, mendiskusikan prosedur tahapannya, persiapan materi, menentukan variabel kontrol dan pengukuran. Dalam hal ini, guru akan memantau ketepatan aktivitas siswa. Selanjutnya, pada investigasi. Apa saja yang bisa dilakukan pada tahap ini, yaitu proses melalui koleksi dan mempresentasikan data. Kemudian siswa dapat membaca data secara akurat, mengorganisasi data dalam cara yang logis dan bermakna, dan memperjelas hasil. Dan selanjutnya, membangun pengetahuan. Pada tahap ini, proses melalui refleksi, konstruksi, dan prediksi. Konsep yang dilakukan dengan eksperimen akan memberi arti yang lebih bermakna, berpikir kritis, dan ia harus menghubungkan antara interpretasi data, interpretasi saintifik yang diterima. Siswa dapat mengaplikasikan pemahamannya pada situasi baru yang mengembangkan inferensi, generalisasi, dan prediksi. Guru melakukan sharing pemahaman siswa. Selanjutnya, komponen untuk melakukan inquiry ataupun scientific inquiry dalam NSIS ini tampak terlihat berkelanjutan, ya. Level K4, ya, dengan level K5 sampai kelas 8, ya. Level K9 sampai 12, ya. Di sini ditentukan yaitu sebuah standar dalam kemampuan utama melakukan inquiry, ya. Jadi ada kesinambungan dari setiap level jenjang pendidikan yang akan mengarahkan sebuah kemampuan dalam melakukan inquiry ilmiah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan.